Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Kita akan unboxing, bukan unboxing lah, tapi ini ada alat baru saya, member bukan member, apa namanya, temen ngopi saya. Ini kemarin tuh selalu ada yang bilang, bang lu kalau bikin kopi alatnya yang proper juga dong, kopinya kan udah mahal-mahal. Itu udah komen beberapa waktu lalu sih sebenarnya, tapi saya pikir kenapa saya mesti beli alat yang proper ya, kalau kopi saya memang kopi yang proper semua gitu. Somehow jadi kayak aduh jangan deh beli alat. Tapi seiring dengan waktu, saya lumayan mikir lama. Saya akan memutuskan, sempat agak polling sedikit di IG story, pilih rock atau flare atau robot. Banyak yang menyarankan saya flare aja pak, om, tante, ibu, semuanya disebut. Lalu memang saya tahu flare udah lama banget sih, awal-awal dia ada di Oten. Ini alat lucu juga ya gitu. Di Oten itu awalnya harganya dari yang basic ya, 2.600.000-an tuh dulu yang basic. Lalu muncul yang ini, muncul yang pro, muncul yang baru lagi, sampai sekarang harganya berapa tuh, ada yang mahal kan 5 jutaan juga ya kalau nggak salah. Lalu saya lihat si James, ya akhirnya saya lihat si James kan nge-review beberapa, dia nge-review rock preso, lalu flare juga. Lalu saya lihat di YouTube banyak banget yang pakai flare juga, banyak juga yang pakai cafe lat robot juga. Buat yang bukan buat ini ya, bukan yang company ya, maksudnya bukan yang kedai kopi, tapi lebih ke personal aja, orang ngopi day to day di rumah, banyak banget kan yang. Lalu saya lihat, saya penasaran dengan si robot cafe lat ini, tapi kok nggak ada yang ngomongin secara detail ya. Ada yang bikin video cuman 1 menit udah gitu, nggak ada omongan apa-apa, nggak ada konklusi. Kalau si James kan pasti dibayar, jadi dia nggak pernah bilang nggak oke sih. Produk yang dia review ya semua oke di mata dia ya. Nah, tapi kalau saya bukan mereview alat, sebenarnya kerjaannya bukan kerjaan sih. Bukan kerjaan saya mereview alat, juga bukan kerjaan saya mereview kopi sebenarnya. Sekali lagi, saya sebenarnya lebih day to day ngopi. Lalu ya udah day to day ngopi iseng, lama-lama kepikiran, oh ya banyak soal gini. Banyak orang nanya, bang kopi ini kayak gimana sih rasanya, kopi yang diminum kayak gimana rasanya. Lama-lama saya bikinin video aja lah gitu, daripada saya jawab satu persatu. Nah ini salah satunya, saya bikinin video. Nah kalaupun ada alat kopi yang saya bahas, lebih ke karena sangat objektif banget buat saya. Ini alat nih sebenarnya gimana sih kegunaannya buat kehidupan ngopi-ngopi ala-ala seperti saya, layak nggak sih? Waduh berat banget. Wih, amit beratnya, amit berat sekali. Nggak bisa dibawa kemana-mana ini mah, seberat ini. Nggak bisa dibawa jalan-jalan, nggak bisa dibawa main-main ya, nggak bisa dibawa ke kantor, berat banget asli, berat banget ya. Habis. Nah
Saya kan terbiasa dengan membeli alat kopi, lalu bisa nggak sih kalau saya gitu, kalau kalau orang yang kalau orang yang review tuh lebih ke gini ya, lebih ke kalau saya menilainya, orang-orang yang review alat, oke, saya alat ini kan coba, lalu oke nih rasanya enak gitu. Nah habis itu either alatnya dibalikin atau dijadiin giveaway biasanya ya. Kalau saya menebak, saya sebenarnya termasuk yang jarang nonton channel kopi. Buat saya, buat apa ya, kecuali kalau yang level-level barista, bukan barista tapi lebih ke kedai-kedai kopi, kopi shop yang kayak Blue Bottle, Kurasu. Nah itu saya nonton karena saya lebih penasaran ke binnya, bin mereka tuh kayak gimana sih gitu. Dan metodenya juga kadang suka, oh ya metode kalau youtuber yang memang di Indonesia ya, saya bukan youtuber, saya pengopi aja, dia tuh lebih ke ngikutin, ikut tren, bikin yang sedang tren ya, nggak salah juga. Oke, saya nggak akan bahas itu, kita kembali. Nah biasanya gitu, cuman oh ya alat ini, bahkan si Oten pun punya vlog ya gitu, enak, berhasil, oh ini ya. Tapi kan mereka nggak day to day membuat kopi dengan alat itu, mereka simply cuman showing doang gitu, alat ini bekerja atau enggak. Nah kalau saya day to day menggunakan alat itu, jadi mau nggak mau alat ini segimana maksimalnya bisa saya push supaya bisa mendukung ngopi-ngopi ala-ala suka-suka saya ini gitu. Jadi ya mau nggak mau saya bombardir, objektif banget kalau saya, kalau memang nggak berhasil dengan segala cara, walaupun ada orang bilang lu bang amatiran banget sih lo, itu nggak gitu caranya. Anyway, saya udah mencoba dengan segala cara, jadi ya begitulah caranya. Nah begitupun si ini alat nih akan saya bombardir sampai babak belur kayak gimana nih alat. Oke, kita akan buka satu persatu. Saya juga belum paham gimana cara penggunaannya. Ini adalah orang-orang yang amatiran kayak saya. Satu persatu dibuka, lalu habis itu di assembling, habis itu kita akan bikin. Mungkin saya bikinnya nggak sekarang, saya cuman akan membongkar dulu aja, unboxing dulu aja materialnya. Sadis, materialnya mantap banget, keren loh materialnya. Aduh, buat ngetok maling lumayan nih, ceplok. Saya pikir nih materialnya tuh kaleng-kaleng, ternyata coba saya ketokin ke maling yang iseng lewat di depan rumah, kayaknya nampol nih. Ternyata nggak ada manual booknya, jadi kayak mesti meraba-raba yang nggak ada manual booknya. Nggak ada kah? Coba saya cek dulu. Nggak ada. Di sini nggak ada juga. Oh tapi di depan sini caranya. Oh manual booknya di sini. Baiklah. Nah, saya termasuk orang yang suka ngoleksi dus alat kopi, jadi ini pasti akan saya koleksi. Orang iseng banget koleksi dus alat kopi. How to use, nah ini nih, masukin kopi, ditempin, dikasih ditutup sama filter, shower filternya, lalu dikasih air, dipres, add 10 sampai 16, jadi bisa one shot atau double shot ya, simple ya. 18 ini kalau buat ini, kalau pakai spot bisa pakai fresh bean, supermarket, bebas plastik, correct pressure, nggak ada pressure-nya. Saya nyari kemarin yang ada ininya, pressure-nya nggak ada, jadi adanya yang buat manual biasa, bukan yang barista style. Ih, keren, saya suka bahannya, kokoh banget.
walaupun nggak sempurna di besinya ini tuh masih kelihatan geradakan, tapi dicat. Ini mantap, kayaknya bisa dibongkar dan dapat ini buat apa ya? Oh, dapat ininya nih, cadangannya. Kenapa saya buka ya? Saya dapat cadangannya, ngapain dibuka ya cadangannya? Oke, nanti akan saya beresin deh. Dapat cadangannya, cadangannya. Iya, dapat cadangannya, oke lah, good. Dapat cadangan si karetnya untuk kekedapan, ditaruh di sini. Oh, ini ditarik dulu. Saya mesti belajar dulu, belajar secara secara benar, lalu di lock gitu. Udah, nanti akan saya bikin ini unboxing sekilas aja, panjang banget ya videonya, tapi secara bahan ini mantep banget, kokoh, besinya dahsyat. Tampingnya saya pikir tamping kaleng, ternyata lumayan juga nih buat ngelempar burung yang kalau ke hutan lempar pakai ini nih, mantep nih, nampol. Terus buat tamping sebenarnya pas tuh, tampingannya pas banget, canggih. Oke, asoy, lalu bisa buat double shot. Oke, nanti habis video ini akan saya bikinkan karena mau Jumatan ya. Jadi simply sekarang saya cuma membongkar aja secara material oke. Kecuali ini ringan banget nih. Secara overall materialnya oke. Nih. Oke banget, kokoh. Jadi saya nggak takut jebol sama kayak flare ya. Iyalah harganya. Ini harganya 5,5 teman-teman. Nah, kalau mau iseng beli di mana bisa lihat di deskripsi saya. Nextnya saya akan bombardir si alat ini dengan berbagai jenis kopi. Habis ini saya akan bikin dengan satu kopi yang mahal, karena alatnya juga mahal, jadi kopinya mesti, sementara saya pakai kopi mahal dulu ya, dari El Salvador La Palma. Oke lah, tadinya saya mau apa ya, tadinya saya mau nggak melanjutkan bikin kopi setelah unboxing, tapi kayaknya nggak afdol kalau unboxing nggak bikin kopi. Jadi kita akan bikin kopi untuk pertama kalinya. Saya akan bikin kopi menggunakan si Cafe Latte Robot ini. Oke, kita pasang bahan-bahannya, pasang, lalu kita jauhkan. Kayaknya ya, kopinya kalau kata teman saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, di kopi-kopi ala-ala suka-suka, kalau alatnya udah alat sultan, kopinya mesti sultan. Baiklah, saya pakai El Salvador La Palma dari Starbucks, kopi yang menurut saya super enak buat saya ya, super delicious. Saya akan pakai El Salvador, harganya 180.000, 250 gram, sadis. Oke, kita timbang dulu. Kalau panduannya sih 10-16 gram. Kalau saya lagi sambil lihat dusnya. Tapi kita akan bikin 17 gram aja ya. Aduh, ini yang saya bilang bin sempurna. Aduh, enak banget, semerbak aroma kopi. Kita akan set 17 gram. Sebentar ya. 17 gram kopi sultan, kopi mewah. Lihat binnya, sempurna banget. 17 gram, 17 gram, oke. Oke, sip. Kelebihan dikit, jangan sampai. Oke, 17 gram. Dia bilang sih 10 sampai 16 gram. Oke, kopi sultan, mantap, mancing mania, mantap. Apa sih, mantap ya.
Oke, kita giling. Lalu kita tuang ke sini. Pas nih. Wih. Super pas. Oke, banyak okehnya nih. Ya emang oke. Lalu kita akan temping. Oh, saya tempingnya di sini. Taruh dulu ya. Sorry. Taruh sini dulu. Lalu saya temping, saya ratakan. Tempingnya katanya jangan terlalu keras, moderat aja. Oke. Ratain lagi. Sip. Hasil tempingannya merata. Lalu saya taruh si namanya shower screen, kalau orang-orang pada umumnya nyebut shower screen. Dan kita mesti nimbang. Kalau saya apa-apa mesti ditimbang, gramasi air mesti ditimbang. Kalau manual itu bicara tentang akurasi, konsistensi, jadi apa-apa mesti ditimbang. Jadi saya akan nimbang suhu 94 derajat Celcius. Lalu saya akan kasih air di 60 ya, karena nggak ada patokannya mesti ngasih air berapa, jadi standar saya 60 rata-rata. Dikit lagi. Sip. 61 tadi 60 rasa. Kita pindahin dulu. Yes. Nggak kelihatan ya. Nah, lock. Nampak nggak ngelok ya gitu. Oke, kita taruh sini. Kayak ini saya butuh press ya. Semoga saya bisa ngepres teman-teman. Saya taruh di sini deh. Nah, saya deketin deh. Bentar ya, biar mantap visualisasinya. Semoga enggak. Ini agak miring meja saya karena saya ngopinya di parkiran, bukan di depan. Oke, 1, 2, 3. Saya mesti berdiri. Semoga hasilnya menyenangkan. Kasih jeda dulu buat lalu kita tekan secara perlahan. Saya nggak lihat visual di bawahnya kayak gimana, menarik atau enggak nanti. Habiskan. Sampai mentok. Dah. Ini saya pakai kopi mahal, full arabica. Menarik kata di visualnya. Hasil seduhan perdana saya, bisa ya kita lihat. Iya, oke lah ya. Ini seduhan perdana. Kita cicipin.
seduhan perdana saya. Kremanya tebel, oke, lembut di atas, nampak lembut. Lalu berikutnya akan saya cicipin. Ini brew perdana saya menggunakan kopi Sultan Full Arabica dari La Palma, El Salvador. Kopi enak menurut saya. Alatnya Cafe Lat Robot. 1, 2, 3. Mantap, enak. Enak teman-teman, enak. Seduhan pertama menurut saya lumayan berhasil lah ya, so far kurang lebih kayak gitu. Nanti akan kita explore dengan berbagai macam kopi tentunya, dan berbagai macam gramasi, lalu berbagai macam gilingan, dan berbagai macam air suhu. Kita akan coba bantai si Cafe Lat ini. Sementara ini dulu, saya nggak bisa komen terlalu banyak. Sementara saya so far hasilnya memuaskan. Capek karena habis ngepres. Enak. Impresi pertama saya menggunakan si Cafe Lat Robot ini menyenangkan, walaupun memang butuh tenaga ekstra untuk ngepresnya, tapi hasilnya memuaskan. Oke, nanti kita coba dengan berbagai jenis kopi ya, akan seperti apa rasanya. Kita akan coba pakai house blend, seperti apa rasanya, seperti apa outputnya. Lalu dibikin double shot nanti pakai spoutnya, jadi saya bisa keluar di kanan dan kiri. Akan seperti apa juga hasilnya. Kita akan explore beberapa hari ke depan. Saya akan, kalau ada waktu, akan saya videokan semua yang saya lakukan dengan si Cafe Lat ini, sampai kalian benar-benar puas melihat eksplorasi saya menggunakan si Cafe Lat ini, dan mungkin bisa menentukan apakah layak beli atau enggak. So far saya belum bisa menentukan ini layak beli atau enggak. Mungkin di kedua dan ketiga saya akan sedikit kasih konklusi, tapi buat saya ini cukup memuaskan hasilnya. Enak si espressonya, walaupun secara krema belum maksimal. Mungkin ada settingan yang perlu saya setting. Oke lah, cukup sekian dulu. Semangat ngopi semuanya. Sorry videonya terlalu lama, terlalu panjang, karena memang begini seharusnya saya membongkar semua alat supaya detailing banget, supaya orang memutuskan ini alat layak atau enggak. Berikutnya tentu saja akan lebih detail lagi, lebih kompleks lagi, dengan house blend dan single origin, dari harga yang murah meriah sampai harga blend Sultan. Saya akan coba ini pakai si Quintinos, pakai kopi susu, pakai tetangga blend dan Cipete blend. Akan seperti apa rasanya, nanti kita akan cobain juga. Apalagi nanti akan saya bikin es kopi susu menggunakan ini, seperti apa outputnya nanti kita coba ya. Oke teman-teman, kalau mau ada kalau mau lebih jelasnya saya beli di mana, bisa lihat di deskripsi. Lalu sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.